Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat lil mu'minin unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Jamaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, mari pada subuh hari yang berbahagia ini tidak terasa kita memasuki hari ke-14 di bulan Sya'ban ini. Sebentar malam kita memasuki nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban ya. Maka hendaknya kita segera mempersiapkan diri menyongsong kedatangan bulan Ramadan ini. Dari pertengahan bulan Sya'ban ini kita mulai bersih-bersih. Yang paling besar itu adalah bersih-bersih jiwa kita. Kalau biasanya kita diberitahu akan datang tamu di rumah kita, maka seluruh rumah itu akan kita persiapkan, terutama di faktor kebersihannya. Tidak ingin kita, tamu yang datang, melihat dan mengetahui kalau rumah kita kurang bersih. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, hendaknya kita menyiapkan hati kita, jiwa kita. Karena yang diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan sebuah ketaatan itu adalah orang-orang yang bersih, terutama bersih hatinya. Jamaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari pula kita mendengarkan satu dua ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempersiapkan diri ini. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-12 dan ke-13 yang tadi sudah saya baca, Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kepada kita tentang hari di mana pada saat itu kita semua umat manusia diperlihatkan kembali oleh Allah. Pada hari itu Allah ungkap kepada kita keadaan kita manusia. Kalau dalam surat Al-Hadid ayat ke-12 dan ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua jenis manusia, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Namun sebelum itu, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata bahwa orang-orang yang beriman itu nanti atau kelak akan datang kepada Allah dengan bercahaya. Orang beriman itu datang menghadap Allah dengan bercahaya. Allah bisa mengenal dan mengetahui keadaan mereka dari apa? Cahaya mereka. Disebutkan bahwa orang-orang beriman itu pada saat datang kepada Allah pada hari zulmah. Hari zulmah itu hari yang penuh dengan kegelapan, gelap gulita. Maka orang-orang yang beriman menghadap Allah, mereka datang dengan cahaya. Kata Nabi SAW, ada yang cahaya mereka sebesar kuku mereka. Yang cahaya itu hanya bisa melihat atau tampak di antara telapak kakinya. Jadi cahaya yang sebesar kuku itu hanya bisa bermanfaat untuk menerangi yang berada di antara dua telapak kaki. Artinya apa? Begitu kecil cahaya itu. Tapi Nabi SAW menyebut ini cahaya orang beriman. Yang paling kecil daripada cahaya orang beriman adalah sebesar kukunya. Ada cahaya orang beriman, kata baginda Nabi SAW, sebesar bayangan dirinya, sebesar bayangan jasadnya, sehingga dia bisa berjalan di kegelapan itu dengan cahaya. Ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang datang kepada Allah yang cahayanya cukup jauh, cukup panjang, yaitu jarak dari kota Madinah sampai kepada Son'a. Son'a itu kota di Yaman sana. Jemaah sekalian, artinya apa? Cahaya yang cukup jauh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan cahaya orang beriman yang datang kelak menghadap Allah, besar dan kecilnya cahaya kita nanti di hari akhir adalah tergantung daripada amal-amal kita. Semakin bagus amal kita, semakin cahayanya berkilau dan sangat besar. Jemaah sekalian, maka di dalam surat Al-Hadid ayat ke-12 dan ke-13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Engkau akan melihat nanti, kata Allah, orang-orang yang beriman, yang laki maupun perempuan, yas'a nuruhum, mereka itu bersinar cahaya mereka, mereka memancarkan cahayanya. Yas'a nuruhum, yang tampak disebutkan oleh Allah baina aidihim, ada di hadapan mereka cahaya yang cukup besar. Wa bi aimanihim, dan cahaya mereka di samping kanan mereka.
Di dalam ayat ini Allah tidak mengungkap sebelah kiri dan sebelah belakang, tetapi Allah mengungkap dari dua arah, dari arah depan dan dari arah kanan. Kenapa? Para mufassir menjelaskan, karena biasanya di dunia kita ketika memberikan penerangan atau memberikan cahaya itu adalah di bagian depan, atau kita biasa memegangnya dengan sebelah kanan kita, cahaya kita itu. Jamaah sekalian, pada saat orang-orang beriman ini datang kepada Allah dengan membawa cahaya yang dapat dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Busyrakumul yaum, pada hari ini aku berikan kepada kalian kabar gembira. Masya Allah. Di dalam beberapa tafsir menjelaskan hari itu, yang dimaksudkan hari itu busyrakumul yaum adalah hari perjalanan seseorang dari padang mahsyar menuju sirat. Perjalanan dari padang mahsyar menuju sirat. Al-Hasan meriwayatkan atau beliau berkata bahwa perjalanan seorang hamba di atas sirat itu memakan waktu 3000 tahun. Insyaallah 3000 tahun. Ulama lain ketika menjelaskan perjalanan seorang di atas sirat itu membutuhkan waktu 10.000 tahun. Al-Hasan tadi ketika mengatakan bahwa jalan kita di atas titian sirat tadi, yang sirat ini dipancangkan di atas neraka jahanam, dipancangkan di atas itu. Kata Al-Hasan mengatakan jalan menurun di titian itu, kita turun di lembah untuk sampai di titian itu memakan waktu 1000 tahun. Lalu kita berjalan di atas, lanjutnya itu 1000 tahun. Lalu kita jalan lagi, menaik lagi, menanjak lagi 1000 tahun. Masya Allah. Artinya apa? Pada kondisi kita berjalan di atas sirat itu sangat mencekam, di mana terjadi kegelapan di atas neraka. Lalu bertanya, Ustadz, kan ada api neraka yang cahayanya bisa untuk menerangi jalannya kita di atas sirat. Diungkapkan bahwa saking dahsyatnya, panasnya api neraka jahanam itu sampai di atas siratnya itu sudah membumbung tinggi dengan panas yang sekian ribu kali dari panasnya api neraka dunia ini. Itu saking besarnya panasnya api neraka itu sampai hitam, sampai di atasnya itu hitam, terjadi kegelapan. Maka jemaah sekalian, pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Busyrakumul yaum, hamba-hambaku yang beriman, aku beri kalian kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ini orang beriman ini belum sedang berjalan menuju sirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira lebih awal. Dengan apa? Jannatun, kalian nanti akan sampai kepada surga, jannah. Lalu Allah beritahu sifat jannah itu, tajri min tahtihal anhar, nanti berjalan kalian di surga itu ada surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka Nabi SAW menjelaskan sungai yang ada di dalam surga itu ada 4 jenis. Ada sungai Laban, sungai yang isinya susu, Masya Allah, sungai susu. Ada sungai madu, ada sungai khomar. Yang keempat ada sungai yang airnya paling jernih. Sungai susu, sungai madu, sungai khomar dan sungai yang air jernih ini mengalir di bawah surga. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan surga yang diberikan kepada orang-orang beriman. Lalu Allah beritahu, khalidina fiha, nanti kalian akan kekal dalam surga itu. Itu sudah diberitahu pada hari saat mereka sedang berjalan di atas sirat tadi itu.
Jadi apa? Maksudnya kadang kita ini merasa ketakutan, khawatir, kecemasan, ketakutan meniti sirat itu. Pada saat orang-orang lain sedang merasa ketakutan, kecemasan yang memuncak, Allah hendak memberi hiburan lebih awal dulu kepada hambanya yang beriman. Allah tidak ingin membuat hambanya yang beriman putus harapan. Diberitahu bahwa nanti kalian ada masa depan, ada harapan. Lewati dulu sirat ini dengan cahaya yang aku berikan itu. Maka jemaah sekalian, di ayat yang ke-13 itulah Allah Subhanahu wa taala mengungkap, yaitu yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu juga orang-orang munafik, yang laki maupun yang perempuan, mereka berkata lil mu'minin lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tadi punya cahaya, mereka dalam kegelapan. Lalu orang munafik ini mengatakan unzuruna. Coba bayangkan ayat ini, bagaimana cara Allah mengilustrasikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan seolah-olah cerita Allah ini berada di hadapan kita ini. Kalau hari ini orang bisa membuat visualisasi dalam bentuk film, sinetron, drama dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari itu ketika orang beriman memiliki cahaya, orang-orang munafik juga datang. Tapi mereka berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, unzuruna. Hei sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tunggu dulu kami. Bayangkan, kan biasa kalau kita ini jalan di dunia ini dengan kegelapan, nggak ada bawa senter, nggak ada memiliki cahaya, sementara yang lain di depan kita ada cahaya. Lalu diberitahu bahwa nanti kita akan jalan melewati suasana yang seperti ini. Maka orang-orang munafik ini berkata, unzuruna, tunggu dulu kami, tunggu dulu kami. Jangan kalian berjalan, tunggu kami dulu kami. Naktabis min nurikum, kami mau mengambil manfaat dari cahaya kalian. Tunggu dulu kami, jangan keburu-buru. Kami ini gelap, kami tidak bisa berjalan ini. Naktabis min nurikum, kami membutuhkan cahaya kalian, wahai saudara-saudaraku. Lalu apa? Pada hari itu orang-orang beriman juga mengatakan kila. Orang beriman berkata, dimaksudkan perkataan orang beriman ini adalah sebagai ejekan, menghina, kata kalimat ejekan atau hinaan, celaan. Kenapa? Kalimat ini irji'u wara'akum faltamisu nuro. Kenapa kalian suruh nunggu kami di sekarang ini? Kalian mau meminta kepada kami, mau jalan bersama kami, membutuhkan cahaya kami. Orang beriman mencela atau mengejek orang munafik pada saat itu yang berteriak-teriak, tunggu dulu kami, tunggu dulu kami. Orang beriman mengatakan, qila irji'u wara'akum faltamisu nuro. Itu kalimat celaan atau ejekannya. Katanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkap ejekan orang beriman kepada orang munafik yang meminta agar mereka menunggu, mereka minta cahayanya tadi. Lalu kata orang beriman, kembalilah kamu ke dunia, ya, kembalilah kamu, irji'u wara'akum, kembali ke dunia, faltamisu nuro, cari cahayamu di sendiri di dunia ini. Apa maksudnya? Bahwa dahulu ketika orang-orang munafik di dunia suka mengejek orang beriman karena kesolehan orang beriman, karena ketaatan orang beriman, karena kemuliaan orang beriman, karena keimanan orang beriman dan lain sebagainya. Orang-orang munafik suka mengejek. Coba sekarang ini kan diejek itu. Orang yang berpegang teguh dengan agama diejek, disebut, dituduh macam-macam. Orang yang ingin menjalankan perintah-perintah agamanya, macam-macam diejeknya, dikatakannya
dengan bahasa-bahasa ejekan yang sudah biasa kita dengar di dunia. Orang munafik itu nanti kelak yang suka mencela, mengejek orang beriman karena keteguhan dengan iman, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kelak akan merasakan ejekan balik daripada orang beriman. Pada saat itu cahaya mereka itu sudah tidak memiliki, mereka tidak memiliki lagi cahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Mada mencatat beberapa hal kembali kepada apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa cahaya yang diberikan oleh Allah nanti pada saat atau kelak ketika kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada cahaya utama, ada cahaya tambahan namanya. Cahaya utama itu adalah cahaya iman. Kita sudah memiliki cahaya utama, ya, cahaya utama. Tapi cahaya utama ini belum mampu menerangi atau belum cukup besar. Maka cahaya utama tadi, voltase atau wattsnya itu akan ditambah besar dengan apa? Dengan amal ketaatan, kata Ibnu Mas'ud. Cahaya yang akan menerangi orang-orang beriman itu maka disebutkan nurun ala nurin. Dalam surat An-Nur ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Cahaya amalnya, kesolehannya, ketaatannya, kebaikannya, cahaya amal-amal yang datang diberikan oleh Allah, nurun ala nurin, bersamaan dengan cahaya yang sudah ada pada mereka. Jemaah sekalian, apa saja amal yang bisa mendatangkan cahaya itu? Diungkap sendiri oleh baginda Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa aku adalah orang yang pertama kali sujud pada hari kiamat nanti. Aku orang yang pertama kali sujud, kemudian aku orang yang pertama kali diizinkan untuk bangkit dari sujud. Kemudian pada saat aku bangkit dari sujudku, lalu aku bisa mengenal umatku, kata beliau. Aku bisa mengenal umatku. Lalu ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Bagaimana engkau bisa mengenal umatmu pada saat terjadi kegelapan itu? Bagaimana engkau bisa mengenal umatmu pada hari itu, yaumul kiamat? Maka Nabi SAW, aku bisa mengenal mereka dari cahaya-cahaya mereka, kata Nabi SAW. Cahaya dari air wudhu mereka. Jadi anggota wudhu kita ini akan bercahaya nanti itu. Wajah kita, telapak tangan kita, tangan sampai siku, kemudian kaki kita dan kepala kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat lain, bahwa bekas-bekas air wudhu itu akan bercahaya. Yang kedua kata Nabi SAW, cahaya yang bisa dikenal itu dari apa? Kitab catatan amal. Orang-orang beriman membawa catatan amal mereka dengan tangan kanannya. Dalam surat Abasa kalau tidak salah, orang-orang beriman itu mengambil kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, lalu dia membawa dengan tangan kanannya tadi itu. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, diberi oleh Allah kitab catatan amalnya, mengambil dengan tangan kirinya atau mengambil di bagian belakang mereka itu. Kemudian berikutnya kata Nabi, aku mengenal mereka dari apa? Dari bekas-bekas sujud mereka. Min athari sujud, dari bekas-bekas sujud mereka. Maksudnya apa? Salat mereka. Salat-salat mereka itulah yang aku bisa mengenal mereka itu. Wajah mereka yang senantiasa
kepala mereka, dengan wajah mereka yang senantiasa mereka gunakan untuk sujud, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti menghinakan diri dengan cara sujud itu, nanti Allah memberikan kemuliaan di hari akhirat nanti. Yang berikutnya kata Nabi SAW, aku mengenal mereka dengan apa? Cahaya-cahaya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, saya persingkat, amal-amal yang diberikan oleh Allah akan membantu untuk membesar voltase cahaya kita. Yang pertama adalah sholat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Orang yang sholat itu akan nanti bercahaya. Dan sholat itu sendiri maknanya, di samping nanti fungsinya di akhirat nanti akan memberikan cahaya tambahan, sholat itu sendiri itu cahaya. Kenapa? Kalau ada orang sedang dalam kegelapan, dalam kebingungan, dia dalam pikiran-pikiran yang sempit, pikiran-pikiran buntu, pikiran-pikiran yang mengganggu, negatif, yang membuat dia ini gelap mata. Bisa saja dia nanti ketika dia gelap pikirannya, dia akan berbuat sesuatu macam-macam karena dia sudah dikuasai. Maka cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang buruk tadi yaitu suruh sholat. Maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Wahai sekalian orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan wasilah kesabaran dan sholat. Makanya kalau kita ini ada satu hal yang bingung kita, saya bingung ini, mana yang harus saya lakukan ini, bingung saya ini, maka diperintahkan untuk sholat. Sholat istisqa, sholat minta hujan, susah saya ini, sudah tanam, ada hujan, bingung katanya, suruh Allah, suruh wasilat, suruh sholat. Sholat itu yang nanti dengan wasilahnya Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita ini bingung mau milih ini, apa saya harus berbuat ini, harus berbuat ini, jodoh saya yang mana, tidak ada, bingung kita. Diperintahkan sholat istikharah. Atau kita ini bagaimana ini, saya ini bingung nih, banyak sekali problem persoalan kita ini, diperintahkannya suruh sholat. Termasuk orang yang gelap mata karena berbuat dosa. Mungkin orang hilaf karena berbuat dosa, telah berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, berdosa itu, sehingga apa? Membuat pikiran dia kacau, membuat dia itu pokoknya gimana saya ini sudah berbuat dosa ini, merasa hina, merasa macam-macam. Maka untuk membuat cahaya kembali pikiran dia, hendaknya dia sholat. Maka yang disebutkan oleh Nabi, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Lalu apalagi kalau seorang berbuat dosa, maka diperintahkan untuk sholat taubat, seperti dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Ternyata surat At-Tahrim ayat 8 juga menjelaskan tentang cahaya, yaitu orang yang penuh dengan dosa, kemudian nanti datang kepada Allah karena dia sudah taubat nasuha. Selama di dunia dia pernah berbuat dosa, lalu taubat nasuha, tapi dia khawatir apakah tobatnya diterima atau tidak. Makanya sunnahnya orang yang berbuat dosa kemudian sholat taubat nasuhat, lalu berdoa. Doanya sholat taubat itu adalah Rabbana atmim lana nurona, Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Kenapa? Ketika seorang berbuat dosa, maka dicabut oleh Allah cahayanya. Ketika orang berbuat dosa, maka Allah hilangkan cahayanya. Ketika seorang terus berbuat dosa, cahayanya itu semakin padam, lama-kelamaan hilang. Maka diperintahkan untuk sholat, untuk taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu pada akhir ayatnya itu, kemudian dia berdoa, Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakan kembali cahaya kami. Kenapa? Cahaya tadi itu yang sudah hilang tadi karena perbuatan dosa-dosa yang kita kerjakan. Apakah dosa yang dikerjakan secara terang-terangan ataupun dosa yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain.
yang itu berdampak, itu cahayanya. Makanya Ibnu Abbas pernah berkata, indal hasanata diaun fil wajhi wa inna sayiat zulmun wa sawadun fil wajhi. Orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat kebaikan, itu di wajahnya bercahaya, kata Ibnu Abbas. Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang taat, itu akan bercahaya di wajahnya. Bisa dilihat dari wajahnya itu. Ini orang soleh ini, dari wajahnya. Wa inna sayyiat, dan sesungguhnya orang-orang jahat, orang-orang buruk, zulmun wasawadun fil wajhi, ada kegelapan dan pekat, hitam pekat wajahnya. Makanya kalau kita melihat orang-orang jahat, ini orang jahat ini. Dari apa? Bisa kita lihat dari wajah dia itu. Wajahnya Pak, wajahnya ya kita bisa melihat pancaran dari hatinya yang kotor, hati yang jahat, bisa dilihat itu. Makanya disebut oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, kembali bahwa apa amal yang bisa mendatangkan cahaya tadi? Yang pertama adalah sholat. Yang kedua, tadi udah sholat tadi. Yang kedua, sholat berjamaah. Makanya disunahkan bagi kita dari rumah keluar dengan kaki kanan membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lalu berjalan menuju masjid. Jangan lupa doa. Doa apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuron, ya Allah berilah cahaya dalam hatiku, wa fi lisani nuron, dalam lisanku cahaya, wa fi basari nuron, dalam pandangan mataku cahaya, wa fi sam'i nuron, pendengaranku cahaya, wa atini nuron, beri aku cahaya ya Allah, waj'alni nuron, dan jadikan aku cahaya. Orang yang berjalan menuju masjid itu dia berdoa kepada Allah, diberi, minta kepada Allah cahaya. Maka sholat yang paling besar mendatangkan cahaya itu pada saat sholat waktu malam, yaitu apa? Maghrib, isya, dan subuh. Kenapa? Karena waktu itu suasana yang gelap. Kalau kita ini kan banyak cahaya, tetapi meskipun cahayanya banyak, banyak orang tidak mau sholat maghrib, apalagi sholat isya dan sholat subuh. Apalagi sholat subuh, bilang masih panjang malamnya, masih jauh, masih malam, belum terbit matahari. Maka kata Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena di waktu itu sudah mulai agak malam, kemudian masih malam yang dirasa panjang, itu subuh itu. Sholat yang berat, paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh di waktu malam. Ini berdasarkan lisan Nabi. Tapi orang beriman, dia tidak peduli mau malam mau kapan saja, dia tetap berjalan walaupun dia terasa ngantuk, terasa gelap, jalannya sulit, jalannya berat. Dulu Abu Salamah pernah datang kepada Nabi SAW minta, ya Rasulullah, ketika pertama hijrah di Madinah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk bangun rumah dekat masjidmu ini. Kata Nabi, jangan wahai Abu Salamah, sebisa mungkin engkau bangun rumah yang paling jauh dari masjid ini, karena nanti engkau akan terhitung dari langkah kakimu menuju masjid. Akhirnya Pak Abu Salamah tidak jadi bangun rumah dekat masjid, dia memilih yang paling jauh. Apalagi kisah yang sangat masyhur, yaitu Sya'ban. Namanya Sya'ban itu, Masya Allah, berjalannya cukup jauh dia itu menuju masjid, tetapi Sya'ban ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah kecuali ketika dia mati. Akhirnya apa? Dia diberi kabar gembira surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW. Kembali sholat berjamaah. Sholat berjamaah akan membesarkan cahaya kita. Kalau sholat sendiri cahayanya 1 volt, tapi kalau sholat berjamaah cahayanya 27 kali lipat. Maka disebut dengan hadis itu, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat itu. 27 derajat kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Itu maksudnya. Cahayanya dilipat kali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah itu. Yang ketiga, amal yang akan mendatangkan cahaya yang besar kepada kita itu adalah apa?
sodakoh, sedekah. Sedekah yang kita keluarkan itu, sedekah itu nanti akan menjadi cahaya kepada kita itu. Kenapa dikatakan sodakoh itu akan menjadi cahaya? Karena dengan sodakoh itu membuat hati orang-orang yang menerimanya bahagia, senang. Dia tadi sudah pikirannya buntu, gelap, tapi ketika ada saudaranya yang beri sodakoh, terang pikirannya, lapang jiwanya, hatinya menjadi gembira. Itu maksudnya. Maka kelak pada hari akhirat, orang-orang senantiasa sodakoh di dunia. Sodakoh ada yang wajib, ada yang sunnah. Sodakoh yang wajib itu zakat mal. Zakat mal itu wajib. Zakat mal itu wajib. Kalau kita membahas tentang zakat fitrah, zakat fitri. Zakat fitrah itu ada yang tidak wajib. Kepada siapa? Orang yang sama sekali tidak punya, maka dia tidak wajib zakat fitrah itu. Ya, orang tidak ada yang bisa dia berikan. Lalu gimana? Malah dia itu mustahik. Orang berhak menerima zakat. Orang zakat mal itu wajib. Apalagi seperti kita ini, petani, pedagang, atau profesi apa saja, wajib. Setiap kali 1 tahun sudah sampai nisab, wajib kita mengeluarkan zakat kita. Kalau petani 10% kalau menggunakan hujan, setelah boleh dipotong dengan utang yang kita gunakan, utang-utang kita, modal usaha tadi boleh kita dipotong. Sebagian ulama mengatakan tidak dipotong, hitung semua. Tapi Mada memilih pendapat bahwa dipotong utang-utang dulu, dikeluarkan, baru nanti dihitung zakatnya berapa persen itu. Masya Allah. Lalu kita kirim itu, bisa kirim ke Palestina atau beri kepada fakir miskin, orang membutuhkannya. Yang keempat, tadi udah sholat berjamaah, sodakoh. Yang akan mendatangkan cahaya bagi kita kelak di akhirat adalah Al-Quran ini. Al-Quran. Makanya diperintahkan suruh membaca Al-Quran. Selalu ini menghatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah bukan dengan berdiri sendiri, tapi Allah muliakan bulan Ramadan itu dengan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita melihat para salafus soleh dahulu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba, musabakoh. Bapak, ibu, anak-anak, semua dalam rumah tangga itu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Rumah tangga yang senantiasa dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran dalamnya, itu akan bercahaya itu. Makanya kenapa kita melihat orang-orang kemasukan setan, masukan jin, jadi gelap. Ya, jadi gelap, perbuatannya gelap, pikirannya gelap, sehingga diruqyah. Diruqyah dengan apa? Dengan Al-Quran. Baca ayat-ayat Al-Quran yang disunahkan untuk membaca ayat-ayat ruqyah. Untuk apa? Untuk menormalkan kembali dia itu. Dia sudah gelap, sudah pikirannya buruk, sudah bingung, lalu dibacakan Al-Quran jadi cahaya lagi. Insya Allah. Soalnya banyak sekali kisah-kisah kaitan dengan masalah ini nih, masalah baca Al-Quran ini. Masya Allah. Jemaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, maka rumah yang di dalamnya senantiasa baca Al-Quran, rumah itu akan bercahaya, akan lapang. Makanya Nabi SAW membedakan antara rumah dengan kubur. Rumah itu bedanya dengan kubur. Rumah itu senantiasa dibacakan Al-Quran, kubur itu tidak kita bacakan Al-Quran. Yang kelima, amal yang bisa akan menambah cahaya kita nanti di samping cahaya iman kita, yaitu ilmu. Ilmu ini akan menjadi cahaya bagi kita. Makanya hadis dari siapa? Abu Darda. Ya, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal abidi kafadlil qamar ala sairil kawakib. Fi riwayatin an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, fadlul alim 'alal abidi kafadli ala sair man adnakum. Ada dua riwayat ini bagaimana Rasulullah menggambarkan
Kata Abu Darda, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa beliau berkata, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti perumpamaan atau keutamaan bulan purnama, bulan seperti nanti malam bulan purnama, hari ke-15, seperti perumpamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang itu. Orang yang berilmu, ulama itu seperti bulan, cahaya yang sangat besar, bulan purnama. Sedangkan ahli ibadah, orang rajin ibadah, itu seperti bintang-bintang. Dia bercahaya, tapi cahaya untuk diri sendiri. Dia tidak mampu memberi cahaya kepada orang lain. Ya sama. Kalau ada ulama di kampung kita ini, Masya Allah, desa OO ini bercahaya, berkilau, bersinar. Semakin banyak ulama, semakin bercahaya desa kita ini. Makanya ulama tidak boleh saling gesek-gesekan. Kalau ulama saling gesek-gesekan, ini membingungkan umat ini. Ulama harus saling menghargai, saling hormati, saling berlomba-lomba. Ayo, fastabiqum bil khairat, berlomba-lomba memberikan penerangan kepada umat atau rakyat ini. Kan banyak kasus-kasus di desa kita ini. Ada kasus utang piutang, kasus hamil duluan, kasus ini, kasus itu. Ini mereka ini dalam kegelapan, dalam kebodohan, dalam kebingungan, dalam kesesatan. Makanya ulama datang memberikan keterangan, jelaskan ilmunya begini. Kemarin saya ditanya, Ustaz, kemana nih kalau seorang anak yang hamil duluan, apakah harus dinikahkan? Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam pendapat ulama Syafi'iyah dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i, yaitu orang yang hamil duluan lalu dinikahkan. Tapi pendapat ini lemah gitu. Lemah dia itu. Kalau orang hamil dinikahkan, nanti akan menjadi kebiasaan di masyarakat itu. Setiap orang mau nikah hamil dulu, nggak apa-apa nanti nikah kemudian. Karena setan lebih pintar. Maka seorang riwayat dalam kitab Bidayatul Mustahid karangan Ibnu Nurus, kemudian seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku melihat ada seorang akhwat wanita gadis, lalu aku melamar anak gadis itu. Setelah malam pertama, ketika dia membuka pakaiannya, aku melihat perutnya udah besar, ya Rasulullah. Lalu aku memerintahkan dia untuk menutup pakaiannya, dirinya. Aku katakan, apa kamu hamil? Lalu dia mengatakan, iya, saya sudah hamil dengan laki-laki lain. Lalu aku datang kepada Rasulullah, tidak jadi malam pertama, dengan sebulan sahabat ini, aku datang kepada Rasulullah, lalu aku menanyakan masalah itu. Karena Rasulullah ulama, orang yang ahli mentahu wahyu. Ya Rasulullah, aku menikah begini, kemudian aku dapatkan istriku sudah besar perutnya, apakah aku akan melanjutkan? Kata Nabi, jangan sampai dia melahirkan. Tidak halal dua mani dalam satu rahim. Maksudnya apa dua mani satu rahim? Mani yang pertama yang sudah berada dalam rahim perempuan, mani haram, hasil zina haram, lalu dinikahkan jadi halal. Tidak halal satu rahim dua mani. Bersihkan dulu sampai dia melahirkan. Masya Allah. Ada mendapatkan banyak kisah-kisah yang ajibah, kisah-kisah yang bagus itu. Orang tua ini teguh, tidak mau menikahkan anaknya, walaupun dia dibenci, dimusuhi oleh keluarga besarnya. Karena apa? Dia teguh syariat, tidak mau menikahkan anak perempuan yang hamil duluan. Karena ketakwaan orang tuanya ini, yang lainnya mencela, menghina ini, bapaknya ini, disela ini, karena kebodohan. Yang lain orang bodoh, hanya bisa mencela. Bapak berpegang teguh dengan syariat, tidak menikahkan dengan anaknya dengan dalam kondisi hamil tadi. Apa yang terjadi? Masya Allah. Setelah itu Allah mendatangkan laki-laki yang soleh, dinikahkan. Artinya apa? Masa dia sudah selesai. Ketika masanya berbuat dosa tadi selesai, kemudian dia tobat,
lalu menikah dengan laki-laki yang soleh. Banyak kasus-kasus. Madas, kalau ada waktu Madas mengkisahkan. Ini bukan kisah karangan, kisah nyata. Banyak sekali. Karena kesolehan orang tua. Nah, di kampung kan banyak masalah. Ulama lah yang memberikan keterangan, menjadi pencerahan, sehingga terang pikiran masyarakat kita ini. Termasuk di Dompu kita ini. Banyak sekali pikiran-pikiran gelap. Ini sebagainya. Kita menerangi umat ini dengan cahaya ilmu kita. Jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita menyampaikan umur kita di bulan Ramadan ini, memberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa maksimal ibadah ketaatan di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan ini janji kepada Allah, tidak boleh meninggalkan sholat walaupun sibuk apapun, karena bulan Ramadan ini Ustadz Aidin mau panen ini fakta yang terjadi di masyarakat kita ini. Kalau udah panen jarang sholat, kalau sibuk di ladang tuh jarang sholat. Jangan sampai karena dunia yang kecil, yang hina, yang kecil akan hilang, lalu kita meninggalkan sholat, membuat cahaya kita ini tidak hilang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat. Mau kerja keras seperti apapun tidak boleh jadi alasan. Yang kedua, sebisa mungkin walaupun di ladang sholat berjamaah. Bagaimana kita sholat berjamaah sementara kita di ladang? Kan kita bukan sendiri, ada anak, ada istri kan. Bagaimana kalau kita cuma sendiri? Kata Nabi SAW, kumandangkan azan. Azanlah, sehingga saudara-saudaramu dari bangsa jin mendengar azanmu. Jin yang muslim itu sering kita mendengarkan azan, lalu dia akan malu kepada diri sendiri untuk tidak sholat, dan dia akan sholat di belakang kita. Itu hadis yang disebutkan oleh Nabi. Saudaramu dari bangsa jin mendengarkan azanmu, lalu dia bergegas mengambil air wudhu dan sholat di belakangmu. Usah takut, kok sholat sama jin nggak apa-apa. Yang ketiga tadi itu adalah sodakoh kita. Wajib kita ini udah niatkan itu. Demikian juga kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Di samping itu kita juga di bulan Ramadan untuk belajar ilmu. Biasanya di bulan Ramadan itu banyak tausiah, kultum. Habis itu jangan langsung pergi, duduk dulu sebentar, dengarkan dulu. Ya, barangkali ada satu dua ayat yang kita dapat dari penjelasan ustadz-ustadz, ulama-ulama begini. Nah, ini kebiasaan buruk kita ini. Kalau ulamanya, ustadznya, golongan ini, kelompok ini, pengajian ini, kalau yang lain jangan, wallahi jangan. Biasakan mendengarkan, walaupun dari kelompok mana, jamaah apa, golongan apa, biasakan mendengar. Karena kita sudah terbiasa mendengar, itu akan tercipta ukhuwah Islamiyah itu. Kan Islam ini kan bukan dimonopoli oleh satu dua orang. Kebenaran, hidayah ini bukan milik satu dua orang, tapi Islam ini menjadi cahaya yang menerangi semua orang. Bukan berarti tidak boleh ada kelompok, ada jemaah, boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh itu jadi patokan, ukuran. Yang ini, yang itu, tidak. Itu hanya dibolehkan saja. Jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa nafa'ni bima fi min ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.